strategi, udah gitu bisnis plan tentang production, ada marketing plan. Kemarin itu tentang cost structure sama managing exchange rate risk. Sekarang mulai ke financial management dan bookkeeping. Sembari ditambahkan dengan materi yang kemarin sempat pending, itu yang di financial planning. Untuk itu kita langsung mulai aja. Silakan Pak Ponirin untuk share materinya. Terima kasih. Baik, mohon izin saya share screen dulu ya. Ya, silakan Pak. Oke. Oke, udah kelihatan ya? Ya, Pak. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian peserta coaching klinik, kita mulai pada pertemuan yang ke-6 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pada Bapak Ibu sekalian. Salam sehat dan sukses selalu. Oke, baik. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan sharing informasi. Itu karena saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola atau owner dari suatu perusahaan pasti sudah paham betul bagaimana memanage keuangan di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam hal ini saya ingin menyampaikan yaitu sharing informasi kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan financial management, bookkeeping untuk menuju bankable. Gitu. Dan dalam financial management ini adalah sangat penting sebenarnya buat Bapak Ibu sekalian dalam mengelola keuangan di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti saat saya menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian, itu nanti seandainya ada hal-hal yang perlu disampaikan lebih awal boleh dipotong gitu. Jadi silahkan saja, dan saya ingin sebenarnya ini seperti Bapak Ibu sekalian mempraktekkan langsung dalam mengelola keuangan di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Baik, kita awali di slide yang pertama. Ini adalah pengalaman yang ada, dan saya melihat beberapa referensi yang ada. Ini kebanyakan di usaha kecil dan menengah ini dari sisi aspek keuangan itu ada beberapa hal kelemahan yang bisa ditemui. Yang pertama itu biasanya itu tidak ada pencatatan aktivitas, gitu. Jadi hanya mengandalkan ingatan. Jadi beberapa perusahaan yang datang gitu, yang datang ke kita, klien-klien FTE itu, saya menemukan begitu saya melihat untuk membantu terkait dengan pelaporan pajak, itu ternyata cara menyajikan pelaporan pajak, cara membuat SPT dan sebagainya, itu pencatatannya nggak jelas gitu. Pencatatannya bermacam-macam di beberapa lembar dan itu tidak tersusun rapi, dan ini sering kami temukan. Jadi mudah-mudahan dengan informasi terkait dengan financial management ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa berangsur-angsur untuk memulai pembukaan yang sistematis dan baik. Yang kedua, pengelolaan keuangan itu sering bercampur dengan keuangan rumah atau keuangan keluarga. Jadi campur baur. Jadi enggak itu apakah ini hasil dari penjualan atau enggak dan sebagainya, digunakan untuk keperluan rumah dan sebagainya. Padahal kalau untuk digunakan keperluan rumah itu harusnya ada pencatatan tersendiri. Jadi ini sering-sering saya lihat, sering saya temukan. Lalu juga tidak dilakukan evaluasi terhadap kondisi usaha. Jadi asal jalan aja, nggak pernah melihat, nggak pernah dilakukan evaluasi sehingga tidak diketahui perkembangannya. Jadi seolah-olah hanya jalan walaupun itu monoton. Gitu. Jadi nggak jalan, nggak kelihatan perkembangannya. Nah ini adalah 3 hal yang kadang-kadang sering kita temukan di khususnya perusahaan-perusahaan yang atau perusahaan-perusahaan atau UKM yang dari klien FTE, sehingga begitu
permasalahannya mentok di pajak karena tidak memberikan informasi pelaporan pajak, sehingga kita bantu untuk selesaikan, tapi masalahnya di 3 hal ini. Lalu bagaimana untuk mengurus keuangan ini? Jadi kalau kita lihat mengenai manajemen keuangan, ini adalah semua aktivitas perusahaan dalam usaha mendapatkan dana dan mengelola dana itu dengan menggunakan dana tersebut secara efisien. Jadi bagaimana mengelola keuangan itu bisa seefisien mungkin untuk mendukung perkembangan perusahaan dari Bapak Ibu sekalian. Dan ini saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian sudah paham terkait dengan manajemen keuangan ini. Oke, kita ke slide berikutnya. Pak Ponirin, punten Pak, Ya. slide-nya bisa di show aja. Oke, siap. Ya, nuhun ya Pak, biar kelihatan. Oke, jelas ya? Siap, udah jelas. Oke. Jadi ini adalah tujuan dari manajemen keuangan. Jadi tujuan dari manajemen keuangan ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan secara sistematik. Jadi maksudnya dari manajemen itu, kenapa perlu pengelolaan yang baik, kenapa perlu pengelolaan yang efisien. Ini sebenarnya tujuan utama adalah untuk meningkatkan keuntungan dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Dan keuntungan itu bisa diperoleh tidak hanya dalam bentuk uang atau aset, gitu, tapi di samping juga akan memperoleh dalam bentuk non material. Jadi di situ Bapak Ibu sekalian juga paling tidak itu mendapatkan pengetahuan di situ, kemampuan, pengalaman dan lain-lain. Ini adalah keuntungannya dalam rangka mengelola keuangan yang baik. Oke. Kita berlanjut ke berikutnya. Ini adalah manajemen keuangan. Jadi enggak muncul. Ini adalah modal usaha. Coba kita lihat manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu adalah terkait dengan modal usaha. Jadi modal usaha itu pasti kita harus tahu dari mana sumbernya, lalu bentuk modalnya itu seperti apa. Jadi di sini sebentar ini kok nggak muncul. Sebentar. Oke, maaf pada gangguan teknis. Jadi ini adalah manajemen keuangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah paham juga bahwa manajemen keuangan itu diawali dengan dari mana modal usaha itu diperoleh, atau di sini adalah sumber dana. Dari modal usaha itu ada modal investasi dan ada modal kerja. Jadi kalau modal investasi itu biasanya modal yang digunakan untuk pembelian aktiva tetap, tanah, bangunan, dan seterusnya. Lalu kalau modal kerja itu akan dipakai langsung habis. Gitu. Dan di dalam manajemen keuangan itu kita dituntut untuk mengelola, bagaimana mengelola modal kerja yang baik. Lalu kita juga harus bisa mengendalikan laba, dan kita juga harus bisa memutuskan keputusan dari investasi. Keputusan dari investasi ini tentunya kita perlu di sini karena kita juga harus tahu. Jadi kalau kita investasi itu kita bandingkan dengan suku bank saat ini. Kalau seandainya suku bank tinggi, lalu investasi kita lebih menguntungkan ditaruh bank, mungkin nggak usah investasi, taruh di bank saja keputusannya. Dan ini juga perlu
pertimbangkan untuk mengelola manajemen keuangan. Oke, dan ini adalah sumber dana. Jadi kalau kita melihat di sini ada 3 dari sumber dana. Yang pertama adalah modal sendiri, yang kedua adalah modal kerjasama, yang ketiga bisa juga modal dari pinjaman. Modal sendiri mungkin pemilik tunggal dari yang punya bisnis itu. Jadi bisa menentukan jalannya suatu usaha, bisa terbebas dari beban pembiayaan. Terbebas dari beban pembiayaan ini adalah terkait dengan kita karena punya uang sendiri, punya modal sendiri, sehingga dan itu bukan modal pinjaman, sehingga kita terbebas dari biaya bunga dan seterusnya. Lalu disiplin dalam penggunaan dana ini harus, walaupun ini adalah milik sendiri, dan ini karena biasanya seorang pengusaha begitu karena semuanya milik sendiri sehingga melakukan pengelolaan yang kurang maksimal atau pengelolaan yang kurang baik, sehingga ini karena di sini tidak ada tekanan lagi karena semua diputuskan oleh yang punya modal itu sendiri. Dan ini juga harus dipertimbangkan oleh Bapak Ibu sekalian. Itu kalau mengelola walaupun itu modal sendiri dan ini untuk usaha itu juga harus efektif dan efisien. Lalu modal kerjasama. Jadi biasanya ini adalah modal bersama teman atau pinjaman dari pihak ketiga. Ini akan melibatkan pihak lain. Pihak lain, baik itu pribadi maupun badan usaha. Dan ini kalau di PT itu bisa menjadi pemegang saham. Di samping itu juga kalau modal kerjasama itu risiko dari bisnis itu menjadi beban di kedua belah pihak. Lalu disiplin penggunaan dana dan operasional usaha. Jadi ini juga karena ini menyangkut orang lain, karena ini menyangkut dana pinjaman, karena ini mungkin menyangkut dana dari badan usaha, sehingga rata-rata penggunaan dananya itu sangat disiplin dalam melakukan kegiatan usaha. Lalu selanjutnya adalah untuk berbagi keuntungan. Jadi karena ini adalah modalnya berdua, sehingga harus ada sharing keuntungan dan tugas dan wewenang. Jadi keuntungan dibagi dua, lalu tugasnya juga menjadi tugas dari kedua belah pihak yang menanamkan modal. Sedangkan modal pinjaman itu untuk modal pinjaman itu bisa diperoleh dari beberapa lembaga perbankan, baik itu bank umum, BPR, dan seterusnya, atau modal venture, modal investasi, atau koperasi. Biasanya kalau koperasi atau dari multi finance yang lain dan lain-lain. Ini adalah biasanya pengelolaan UKM itu ada beberapa, jadi 3 hal ini. Jadi ada yang dengan modal sendiri, ada yang kerjasama, lalu juga ada yang modal pinjaman, dan ini pengelolaannya ini ketiga-tiganya ini seharusnya dikelola dengan baik, dimanage dengan baik untuk kepentingan dari perusahaan Bapak Ibu sekalian dalam rangka meningkatkan pendapatan atau keuntungan yang ingin dicapai atau keuntungan yang ditargetkan di dalam perusahaan. Oke, kita berlanjut. Nah, ini adalah model investasi. Jadi seperti saya sampaikan tadi, ini adalah model investasi. Ini adalah biasanya digunakan untuk pembelian aktiva tetap seperti pembelian kendaraan, pembelian furniture, ada mebel, ada meja, ada kursi, dan seterusnya, atau peralatan kantor yang lain. Lalu ada pembelian tanah dan bangunan. Jadi ini adalah semuanya modal investasi ini dalam rangka mendukung aktivitas atau kegiatan perusahaan Bapak Ibu sekalian yang telah menargetkan keuntungan maksimal dari apa yang ingin dicapai oleh perusahaan Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut. Ini adalah modal investasi tetap. Jadi di sini modal investasi atau modal tetap ini adalah keseluruhan dana yang digunakan untuk pembelian harta tetap yang mempunyai manfaat kurang kali. Jadi seperti saya sampaikan tadi, itu untuk modal tetap ini adalah bentuknya itu biasanya aktiva tetap, dan ini bisa
digunakan untuk berulang-ulang di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Lalu kita ke berikutnya, ini adalah modal tetap. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ini modal tetap sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi di sini ada untuk pembelian sofa, kursi plastik, atau peralatan dapur, alat potong dan sebagainya. Dan ini juga harus dicatat di perusahaan Bapak Ibu sekalian, baik jumlahnya, harga satuannya, lalu harga totalnya. Dan untuk penyusutan itu juga harus diperhitungkan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan maupun Undang-Undang Perpajakan. Lalu baru di penyusutan, dan penyusutan ini nanti akan menjadi beban atau biaya penyusutan ini akan menjadi mengurangi keuntungan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, ini adalah penyusutan, jadi penyusutan dan amortisasi aktiva tetap. Jadi di sini kemarin ada pertanyaan terkait dengan penyusutan. Ini adalah Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa penyusutan fiskal itu diatur berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 11. Sedangkan amortisasi itu adalah alokasi perolehan harta tidak berwujud selama masa manfaat tertentu. Ini adalah ketentuan mengenai amortisasi itu diatur dalam pasal 11 Undang-Undang PPH pasal 11A. Ini adalah dasarnya nanti kita untuk menetapkan besarnya penyusutan. Dan di dalam penyusutan itu cuma ada dua, yaitu straight line method, dan double declining balance sheet method. Jadi cuma ada dua. Dan khusus untuk aktiva itu bentuknya bangunan, tanah dan sebagainya, ini wajib hanya boleh menggunakan metode garis lurus atau metode straight line method. Jadi kemarin ada pertanyaan terkait ini. Ini adalah dasarnya kalau kita akan melakukan penyusutan terhadap aset kita. Jadi untuk menghitung penyusutan itu setiap aktiva tetap harus dikelompokkan. Gitu. Dan ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 PMK 03 2009. Ini nanti di dalam melakukan penyusutan itu ada kelompok-kelompok barang. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sampai kelompok 4. Oke. Ini adalah dasarnya kalau kita mau melakukan penyusutan. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Di sini adalah tarif penyusutan. Jadi di sini bukan bangunan, itu ada kelompok 1. Kelompok 1 itu biasanya meja, kursi, peralatan, sound system, dan lain sebagainya. Kelompok 2 menyangkut mesin dan seterusnya. Kelompok 3 itu terkait dengan alat-alat berat. Lalu kelompok 4 itu bangunan dan tanah dan atau bangunan yang permanen. Dan masa manfaat itu juga sudah ditentukan, yaitu untuk kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16, lalu kelompok 4 itu 20 tahun. Jadi kalau metode garis lurus itu besar penyusutan seperti bagaimana Bapak lihat di slide ini. Lalu saldo menurun itu diperhitungkan. Jadi ada dua tadi saya sampaikan, penyusutan garis lurus dan penunjukan saldo menurun. Ini adalah ketentuannya. Sementara kalau tarif amortisasi itu sama, dikelompokkan 1, 2, 3, 4 juga. Dan tarif amortisasi ini adalah goodwill. Jadi mungkin biaya-biaya perusahaan Bapak mungkin terkait dengan sertifikasi dan lain sebagainya. Ini termasuk di amortisasi. Dan ini sudah ditentukan. Jadi tidak bisa kalau seandainya pada saat perusahaan Bapak untungnya besar, lalu penyusutannya dinaikin. Jadi ini tidak bisa dimainkan, penyusunnya dinaikkan, lalu Bapak Ibu sekalian akan mengurangi beban pajak. Gitu.
Jadi ini tidak bisa berubah, ini harus tetap sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Dan kalau ini tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka nanti di dalam penyampaian SPT, karena ini nanti akan dilaporkan, itu biasanya pelaporan SPT Bapak Ibu sekalian akan bermasalah di kantor pajak. Oke, ini menunjukkan, jadi ini adalah ketentuannya. Oke, kita lanjut. Ini adalah modal kerja. Jadi modal kerja ini adalah biasanya untuk pembelian barang-barang atau pembelian bahan baku yang ingin diproses. Dan juga untuk pembelian dan pembelian di sini juga bisa dengan sistem kredit sehingga menjadi piutang usaha. Dan piutang usaha ini biasanya piutang yang dalam jangka pendek. Sampai itu juga bisa dimanfaatkan untuk pembelian akibat tetap atau khususnya tanah dan bangunan. Ini adalah modal kerja dari awal perusahaan Bapak Ibu sekalian. Oke, ini adalah modal kerja. Jadi kalau di sini dibimbingnya modal kerja adalah keseluruhan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari dan mempunyai manfaat hanya sekali saja. Jadi begitu itu sudah langsung dibebankan. Lalu di sini ada biaya. Ini biaya adalah setiap pengeluaran yang tidak bisa dihindarkan, yang jumlahnya bisa diduga sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai owner, sebagai pemilik perusahaan, atau sebagai salah satu orang yang mempunyai kewenangan di suatu perusahaan, itu juga setiap pengeluaran itu juga harus bisa diduga sebelumnya. Jadi kecuali kalau dalam kondisi formal. Lalu penggolongan biaya, ini ada biaya tetap, ada atau yang sering kita sebut adalah fixed cost. Jadi ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan, jumlahnya tetap, tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah produksi. Dan ini produksi nggak produksi, kalau Pak Arif sampaikan kemarin, ini harus dikeluarkan dari perusahaan. Biaya tetap seperti gaji, sewa, mungkin sewa gudang, sewa tempat usaha, atau biaya pemeliharaan, dan biaya penyusutan. Nah, ini adalah yang kita kategorikan sebagai fixed cost. Dan ini perlu dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian, walaupun nanti pembukuan Bapak Ibu sekalian itu dengan menggunakan cost counting atau accounting yang accounting melalui website, ini juga harus tahu pengelompokannya. Jadi sehingga dalam memasukkan itu tidak salah nanti pas dari akhir pelaporan keuangan. Oke, kita lanjut. Ini adalah biaya tidak tetap, jadi biaya variable cost. Ini adalah, jadi kalau di sini variable cost adalah seluruh biaya yang dikeluarkan, ya kan? Jumlah selalu berubah dan tergantung besar kecilnya jumlah produksi. Ya. Contohnya adalah pembelian bahan baku, lalu listrik itu kan berubah-ubah sesuai dengan kapasitas produksi yang kita perlukan. Lalu ada air, telepon, upah kurungan atau upah harian dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui mengenai variable cost, fixed cost, lalu kita selanjutnya harus bisa menetapkan mengenai harga pokok penjualan atau harga jual dari produk Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini perhitungannya itu untuk harga pokok penjualan dan harga jual itu harga pokoknya adalah biaya tetap plus biaya tidak tetap atau biaya variabel dibagi dengan jumlah produksi. Ini akan ketemu harga pokok penjualan. Lalu harga jualnya itu harga pokok plus laba yang ingin Bapak Ibu dapatkan berapa persen, ini akan menjadi harga jual. Ini adalah cara perhitungan dari harga jual. Jadi
Ini sebenarnya saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian selaku owner itu sudah memahami terkait dengan perhitungan dari harga pokok dan harga jual. Oke, kita ke berikutnya. Ini adalah cara penetapan harga jual. Jadi cara menetapkan harga jual itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian juga harus melakukan riset kecil untuk melihat harga produk atau harga pasar produk melalui riset pasar. Jadi menetapkan setelah ketemu tadi harga jual, kita juga melihat harga produk yang sama di pasar itu berapa, sehingga Bapak Ibu sekalian dalam menetapkan harga jual itu tidak terlalu tinggi dengan harga yang ada di pasar, khususnya untuk produk yang sama. Lalu pastikan luas pasar dan segmen pasar. Jadi juga perlu dilihat itu kemampuan Bapak Ibu sekalian punya luas seberapa pasar, apakah nanti perlu diverifikasi produk, apakah nanti perlu perluasan untuk meningkatkan akses pasar sehingga volume penjualan menjadi yang realistis. Lalu hitung seluruh biaya yang dikeluarkan. Jadi juga harus semua biaya yang dikeluarkan karena terkait di samping biaya fixed cost dan biasa variable cost itu biasanya masih ada biaya-biaya yang harus menjadi beban dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Lalu hitung tingkat penjualan yang menjamin titik impas pada harga pasar yang berlaku. Jadi juga perlu dilakukan analisis break-even-nya. Jadi pada tingkat produksi berapa itu akan ditemukan titik impas. Dan selanjutnya adalah penetapan harga jual. Jadi tingkat yang tadi itu juga harus memenuhi kriteria-kriteria ini dalam rangka menetapkan harga jual produk Bapak Ibu sekalian. Oke, dan ini semua, jadi semua pengeluaran baik biaya variable cost itu di perusahaan Bapak Ibu sekalian itu perlu dilakukan pencatatan yang baik, lalu yang mudah, lalu setiap dokumen itu juga harus sudah bisa dipisah-pisah atau disesuaikan atau dikelompokkan sesuai dengan pembukuan yang akan dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, ini adalah cara penetapan harga jual. Nah, ini adalah break-even point, jadi barusan saya singgung. Jadi break-even ini adalah suatu keadaan di mana tingkat penjualan tertentu perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun mengalami kerugian. Jadi break-even tingkat ini sama. Jadi tingkat penjualan tertentu itu tidak mengalami keuntungan. Dan ini kegunaannya adalah untuk menetapkan penjualan minimal. Jadi akan ketahuan jadi penjualan minimalnya. Lalu bisa mengendalikan biaya. Lalu juga untuk merencanakan kebutuhan dana. Lalu titik pulang pokok atau break-even point. Jadi kalau dilihat dari grafik ini pada tingkat produksi 2100 itu akan mencapai break-even. Jadi dari sini 2100 ini akan break-even. Tapi begitu penjualan dari 2100 meningkat menjadi 2400, maka di sini akan ada keuntungan sekitar 20.000. Lalu meningkat lagi produksi menjadi 3.000, itu akan meningkat menjadi 40.000 dan seterusnya. Jadi titik impas ini, titik break-even ini juga harus ditentukan melalui analisis. Jadi di sini, kalau di sini adalah rumusnya terkait dengan break-even tadi, ini adalah break-even point per unit itu adalah biaya tetap dibagi harga jual per satuan dikurangi biaya tidak tetap per satuan. Jadi ini adalah harga per unit untuk break-even-nya.
Dan ini memang diperlukan perhitungan-perhitungan yang matang oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin menghitung dan mungkin sudah berjalan, ingin mengulang kembali, mungkin bisa konsultasi di FT Center dengan membawa data yang ada. Kita coba untuk membantu Bapak Ibu sekalian kita dalam rangka menetapkan break-even point. Apun, Ya. maaf 10 menit lagi. Oh, nggak apa-apa deh, soalnya ini kan ngomongin soal finance ya, jadi emang nanti Kan saya terus nih, Des. Oh, Hilmi nggak ini, Pak? Ya, nanti saya nambahin di akhir aja. Oke. Nanti. Ya. Bapak Ibu, bagi ada yang mau bertanya, silahkan. Pak Ilham mungkin? Pak Ilham? Ya, silakan dilanjut aja, Pak. Makasih. Oke, ini adalah kita lanjut jadi perhitungan lebih lama. Jadi saya ingatkan ya Bapak Ibu sekalian, jadi nggak usah segan-segan gitu, karena saya terus terang aja sama-sama kita belajar, kita diskusikan, gitu, kita diskusikan dalam hal mengenai pengelolaan keuangan ini, sehingga nanti kita bisa mendapat titik temu untuk pengelolaan keuangan dari perusahaan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjadi lebih baik dan efisien. Oke, ini adalah perhitungan laba. Jadi di sini kalau mencari laba itu adalah saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah paham ini laba sama dengan hasil penjualan dikurangi biaya. Ini udah dari awal. Lalu modal kerjanya itu adalah biaya tetap dan biaya tak tetap atau biaya fixed cost dan variable cost. Ya. Lalu untuk tingkat profitabilitasnya itu adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari modal yang telah diinvestasikan. Jadi profitabilitasnya itu laba usaha dibagi modal investasi. Jadi ini akan ketemu tingkat profitabilitasnya. Dan probabilitas itu harus lebih besar dengan bunga bank dan plus faktor risiko. Ini adalah rumusnya dalam melakukan gitu. Jadi sebagaimana saya sampaikan di awal, itu kita harus melakukan analisa dulu, melakukan perhitungan dulu kalau kita akan melakukan investasi. Kita bandingkan dengan bunga bank, kita bandingkan dengan faktor risiko. Jadi bunga bank faktor risiko. Dan kalau profitabilitasnya ini lebih tinggi, itu artinya Bapak Ibu sekalian lebih baik diinvestasikan untuk kegiatan usaha daripada di deposit di bank. Ini adalah perhitungan awal dari bagaimana mengelola suatu manajemen keuangan Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah hasil akhir. Jadi mohon maaf, mungkin sambil Bapak Ibu sekalian ada yang perlu disampaikan, silakan. Pak, mohon tanya Pak. Oke, silakan, Pak. Pak, tadi yang di profitabilitas harus lebih besar dari bunga bank plus risiko ya Pak? Yes, dan faktor risiko, betul. Risiko itu bisa dapat angkanya gimana Pak? Faktor risikonya itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Jadi faktor angkanya untuk faktor risiko mungkin adalah kalau kita diskusi itu berapa tingkat biaya administrasinya, apakah di situ ada pemotongan, apakah nanti nilainya suatu saat akan berubah gitu. Dan macam-macam di situ. Itu adalah kita anggap sebagai faktor risiko. Oh iya. Di situ. Jadi ada beberapa kemungkinan, apalagi kalau investasinya dalam bentuk dolar, nanti akan kursnya akan berubah berapa hari sekali, tingkatnya perubahan dan seterusnya. Banyak hal itu faktor risikonya gitu. Paham, Pak. Terima kasih Pak.
Karena kita deposit biasanya ada biaya perbankan, ada kena PPh lagi, kena pungutan yang lain. Oke, ada lagi? Lanjut saja mungkin Pak. Ini adalah hasil akhir yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah UKM. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian termasuk usaha kecil dan menengah, ini yang pertama itu dari beberapa memanage keuangan itu tentu akan didapat yang pertama kita harus bisa mengenai produk kita sendiri, kemampuan produk kita sendiri. Kita juga harus paham betul terkait dengan kualitas dari produk kita sendiri. Keunggulan dari produk kita sendiri, kita juga harus tahu. Yang kedua adalah dapat mengenai produk pesaing. Juga kita perhatikan produk-produk sejenis dari perusahaan-perusahaan lain. Itu juga bisa untuk menjadi pertimbangan dari Bapak Ibu sekalian. Samping itu juga kita harus memperkuat pasar yang sudah dikuasai. Jadi kita harus mengamankan pasar yang Bapak sudah kuasai, mengamankan langganan yang sudah Bapak kuasai, mempertahankan langganan yang sudah Bapak kuasai. Ini juga harus ada pengamanan terkait dengan hasil pasar, lalu akan terciptanya daerah pasar yang baru. Jadi perlu juga dilakukan diversifikasi atau kita melihat potensi-potensi pasar yang baru untuk menjadi tujuan penjualan dari Bapak Ibu sekalian. Lalu berkembangnya usaha itu berlandaskan pada produktivitas dan penataan tempat kerja yang berkualitas. Jadi mengenai ruangan kerja, lalu mengenai produksi dan lain sebagainya, sehingga produksinya itu harus stabil sesuai dengan target yang diinginkan di kualitas produknya itu sendiri, itu juga perlu. Akhirnya ini adalah menjadi hasil akhir dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Oke, dan untuk manajemen ini, jadi kita akan melihat ini adalah kesimpulannya, jenis usaha yang akan dipilih itu harus mengandung 5M, jadi mudah, pasarnya mudah, bahan bakunya mudah mendapatkan tenaga kerja, lalu peralatan dan mesin, lalu juga prosesnya. Dan ini jenis usaha yang seperti ini tentunya yang menjadi target dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Lalu juga akan lebih baik jika pelaku usaha mau belajar terkait dengan technical skill sesuai dengan bidang yang akan diusahakan. Jadi jangan sampai untuk melakukan teknik-teknik kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan usaha Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah segan-segan untuk mengikuti FGD, coaching link, dan seterusnya. Penting juga untuk mempelajari skill atau kebutuhan dari suatu usaha. Jadi ini saya melihat itu kadang-kadang saya berkunjung baik itu perusahaan yang ada di luar negeri maupun perusahaan yang di dalam negeri. Itu biasanya kalau saya melihat dari perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri itu kondisinya bersih, selalu rapi dan seterusnya. Lalu terus mencari pengetahuan dan informasi untuk pengembangan, jadi jangan sampai berhenti di situ. Kalian harus punya motivasi dan proaktif untuk melakukan menambah pengetahuan dan informasi terkait dengan baik itu produk maupun pasar. Dan samping itu juga harus penataan tempat kerja yang berkualitas. Jadi kalau orang datang, kalau orang negosiasi di situ, itu akan merasa nyaman di perusahaan Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu sekalian pimpin. Oke, kita lanjut pada pembukuan. Sampai di sini ada yang perlu disampaikan, silakan. Ini ada yang disampaikan. Pak Haryo mungkin, Pak Haryo gimana?
Cukup apa Mudah nih? sebenarnya sih kalau manajemen keuangan bagaimana mengelolanya. Kita tahu sumbernya, dikelola dengan baik, kita harus mengelola seefisien mungkin. Gitu. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Lanjutkan lagi. Nah, ini adalah pembukuan. Jadi di sini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa permasalahan yang terjadi di UMKM kebanyakan itu mensepelekan terkait dengan pembukuan ini. Gitu. Pencatatan tidak dilakukan. Oke, jadi pembukuan di sini adalah kegiatan yang terdiri dari pencatatan atau recording, pelaporan atau reporting, analisis kondisi usaha atau evaluation yang dilakukan secara tertib, teratur, kronologis, dan sistematis. Jadi mulai dari pencatatan di sini adalah pencatatan mulai dari awal semua transaksi yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian, baik itu transaksi pemasukan maupun transaksi pengeluaran terkait biaya dan seterusnya, pemasukan terkait dengan penjualan produk Bapak Ibu sekalian, itu juga harus tercatat dengan rapi. Dan penjualan di sini bisa penjualan secara tunai, bisa penjualan secara kredit, dan itu juga harus dibukukan. Jangan sampai fakturnya aja yang numpuk, tapi hanya sekedar numpuk tanpa ada pencatatan. Lalu pelaporan, nah ini adalah pelaporan itu bisa dengan menggunakan buku-buku yang diperlukan untuk mendukung dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi pelaporan di sini bisa reportingnya ini bisa laporan rugi laba, lalu laporan neraca, lalu setelah ada rugi laba, ada neraca, itu juga perlu dilakukan analisis terkait dengan kondisi usaha Bapak Ibu sekalian. Jadi juga perlu dilakukan evaluasi. Dan ini dilakukan itu harus secara tertib, teratur, kronologi, dan sistematis. Karena untuk pencatatan, pembukuan terkait dengan ini ada accounting-nya, jadi itu harus secara berurutan. Jadi kalau saya mempelajari terkait dengan pembukuan, terkait dengan accounting, itu boleh dikatakan setengah rumus. Gitu. Jadi karena pencatatan yang di situ itu bukunya jelas. Jadi itu ada buku kas, buku bank, buku piutang, buku pembelian, dan seterusnya. Lalu laporan rugi laba itu juga tetap mulai dari penjualan, harga pokok, persediaan barang, barang yang dijual, harga pokok dikurangi biaya, lalu ketemu rugi laba. Lalu neraca itu juga harus balance. Di situ kalau bagian debit pasti ada current aset, lalu ada current aktiva tetap, lalu total aset dan seterusnya. Dan ini yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian dari awal. Walaupun sekarang sudah ada bisa akses untuk melakukan pembukuan secara otomatis, yaitu begitu. Transaksi dimasukkan itu bisa langsung menjadi reporting dan reporting dari laporan Bapak Ibu sekalian. Cuman sebagai basicnya itu Bapak Ibu sekalian juga harus tahu dasarnya sehingga waktu memasukkan data yang sudah ada itu tidak salah atau tidak keliru pada pos yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pembukuan atau dalam akuntansi. Oke. Lalu kegunaannya itu biasanya yang kita alami itu kalau di pembukuan tentunya kita bisa untuk menjadi alat pengingat Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu melihat data yang ada, oh saldo sekian masih ada, gitu. Jadi ini akan mempermudah. Lalu juga bisa menjadi sarana pemisah harta perusahaan dengan harta pribadi. Jadi tidak campur baur, gitu. Dengan harta perusahaan dengan harta pribadi Bapak Ibu sekalian. Gitu.
Selanjutnya adalah untuk informasi pengambilan keputusan. Ini dengan data yang tertib tadi, dengan data yang akurat tadi, itu untuk mengambil keputusan itu pasti cepat dan tetap, gitu. Dan cepat. Gitu. Dan ini sangat perlu, karena ini adalah untuk mengambil kebijakan dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Okay. Lalu juga sebagai sumber informasi perkembangan usaha, di situ akan kelihatan Bapak Ibu sekalian dengan melihat data yang ada, dengan melihat pembukaan yang ada, bisa melihat cash flow-nya di situ, lalu bisa melihat kredit di situ, sehingga Bapak Ibu sekalian itu bisa melihat perkembangan yang ada, dengan perkembangan yang ada, Bapak Ibu sekalian bisa dengan cepat untuk mengambil keputusan yang diambil di perusahaan. Lalu juga bisa memberikan informasi kepada penyandang dana. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian dana perusahaannya ada yang pinjaman, itu dari penyandang dana itu bisa melihat terkait dengan informasi dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Di samping itu juga Bapak Ibu sekalian bisa mengatur mengenai pengelolaan kewajiban perusahaan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini adalah beberapa hal kegunaan dari pembukuan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sampai sini, sampai pembukuan? Pembukaan ini tuh kayak ini, Pak. Ada sebelum iya. Silakan kalau ada. Pak Yunardi mungkin, Pak. Ada yang ditanyakan, Pak? Belum. Oke, kalau nggak ada kita Belum lanjut. lanjutin lagi, Pak. Boleh, Pak. Jadi ini adalah pembukuan atau pencatatan atau recording. Jadi pencatatan aktivitas perusahaan dalam berbagai jenis buku. Jadi saya sebutkan tadi terkait dengan buku kas, buku persediaan, buku bahan baku, barang jadi, buku hutang, buku piutang, dan sebagainya. Saya yakin bahwa di perusahaan Bapak Ibu semua itu sudah tahu terkait dengan buku-buku yang harus disiapkan di dalam pencatatan suatu kegiatan usaha. Dan pembukuan ini biasanya sudah lazim, sudah biasa yang sering digunakan di perusahaan-perusahaan. Lalu proses pencatatan itu yang pertama adalah mengumpulkan bukti-bukti pembukuan. Jadi kwitansi, invoice, dan sebagainya itu harus dikumpulkan secara rapi, secara berurut, secara teratur, sesuai dengan tanggal dari bukti-bukti pada saat dikeluarkan. Jadi nanti tanggal dan nomor kwitansi itu akan tercatat di pembukuan juga. Jadi jelas dikeluarkan tanggal berapa, kwitansi nomor berapa, itu tanggal berapa, untuk keperluan apa, itu juga harus jelas. Lalu mengelompokkan kegiatan sesuai dengan fungsi buku. Jadi dari beberapa kwitansi, kalau tadi kan di sini di pembukuan itu biasanya ada kwitansi penjualan, kwitansi pembelian, kwitansi pembayaran utang, kwitansi penyetoran uang kas ke bank, atau penarikan bank ke kas. Nah, ini semua itu harus dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan, atau pembelian bahan baku, atau pengeluaran persediaan. Ini semua harus ada catatan atau buku-buku yang harus Bapak Ibu siapkan untuk catatannya. Lalu mengelompokkan kegiatan sesuai dengan fungsi. Ini yang tadi yang saya sampaikan, dan selanjutnya adalah pelaksanaan pencatatan kegiatan di dalam buku. Jadi melalui jurnal, akhirnya ini akan masuk sesuai dengan buku atau pos masing-masing.
Jadi kalau pembelian itu harus masuk ke buku pembelian. Kalau ini uang kas dan bank itu harus masuk di buku kas. Lalu untuk pembelian bahan baku itu harus masuk di buku pembelian dan di persediaan. Itu harus tercatat. Lalu transaksi usaha yang sering dilakukan, ini biasanya di perusahaan Bapak Ibu sekalian, itu pasti akan melakukan membeli bahan baku secara tunai. Itu pasti, karena ini adalah untuk mendukung kegiatan atau perusahaan dari Bapak Ibu sekalian. Lalu juga membeli bahan baku secara kredit. Ini juga bisa. Atau menjual barang secara tunai, menjual barang secara kredit, membayar hutang, menerima pembayaran piutang, mengambil bahan baku untuk diproses dari gudang. Dan di sini untuk pengambilan bahan baku, Bapak Ibu sekalian pasti sudah tahu terkait dengan phase in, phase out, phase in, phase out. Jadi di sini adalah sistem atau metode yang digunakan untuk melakukan pengeluaran dan masuk di gudang. Jadi biasa yang kita pakai adalah phase in, phase out. Jadi barang yang masuk duluan itu yang akan keluar duluan. Ini adalah ketentuan itu, dan ini semua ini sering dan ini akan terjadi di suatu perusahaan, di suatu kegiatan perusahaan. Dan ini semua harus dicatat sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip akuntansi atau pembukuan. Oke, kalau ada yang tanya silakan. Kalau belum, kita lanjut ke berikutnya. Oke, ini adalah pencatatan keuangan. Jadi ini adalah urutannya. Jadi setiap transaksi dalam kegiatan usaha itu harus dicatat dan disusun dengan baik. Saya sampaikan. Penyusunannya itu dalam bentuk catatan akuntansi sederhana melalui proses akuntansi dengan alur diagram seperti ini. Jadi yang pertama, seperti saya sebutkan tadi, adalah identifikasi dan pengumpulan data. Jadi semua data yang ada, kwitansi-kwitansi yang ada di perusahaan ibu, apapun itu bentuknya, apapun itu pengeluarannya, atau itu pengeluaran yang untuk kebutuhan pribadi nanti masuk ke pribadi. Ini semua harus diidentifikasi. Ini adalah identifikasi karena ini adalah transaksi dari yang terjadi di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Lalu masuk pada proses pencatatan transaksi. Jadi dicatat di sini, semua transaksi akan dicatat di buku besar. Setelah itu baru penggolongan dan pengelompokan. Ini sesuai dengan ini. Setelah dilakukan penggolongan dan pengelompokan, maka pengitarian ini adalah sesuai dengan buku-buku yang diperlukan oleh di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Dari sini lalu diproses mengenai pemrosesan dan pelaporan. Jadi proses pelaporan di sini nanti yang akan muncul adalah terkait dengan pelaporan-pelaporan laba, pelaporan neraca, dan seterusnya. Lalu akan dari penghijaran masuk ke laporan accounting di sini. Dan ini dari laporan accounting, dari neraca dan rugi laba yang sudah disusun dengan prinsip akuntansi, ini akan dikomunikasikan dengan bagian analisis data. Setelah ini komunikasian, maka akan muncul mengenai analisa rasio. Dan analisa rasio itu nanti ini untuk menyusun forecast atau perkiraan baik itu keuntungan atau perkiraan penjualan atau perkiraan rugi laba atau perkiraan neraca atau perkiraan kira-kira untuk meningkatkan produksi menjadi 2 kali lipat, itu perkiraan dana yang diperlukan untuk perusahaan Bapak Ibu sekalian. Halo Mbak Gledia. Ini akan kelihatan. Nah ini nanti
yang digunakan kalau Bapak Ibu sekalian ingin melakukan pinjaman di bank. Jadi dengan pencatatan ini secara otomatis melalui analisa ini dengan data-data yang real yang ada di pembukuan Bapak Ibu sekalian, ini bisa menjadi forecast untuk kegiatan perusahaan Bapak Ibu sekalian di masa yang akan datang. Bisa 3 tahun ke depan, bisa 5 tahun ke depan. Dan ini sebenarnya kalau banyak waktu, sebenarnya kita bisa lebih detail dalam bentukan angka analisisnya. Dan ini nanti kalau yang perlu bentuk dalam angka-angka, lalu cara menganalisisnya gitu, mudah-mudahan nanti dari Bapak Ibu sekalian di sini yang bisa hadir di sini, itu mungkin ingin memperbaiki cara pembukuan melalui analisis pembukuan, nanti bisa dikonsultasikan di RD Center dengan membawa data-data, lalu kita susun, lalu kita bantu juga untuk bagaimana cara melaporkan melalui pajak dan seterusnya. Gitu. Oke, dari sini ada yang perlu disampaikan? Jadi podcastnya sebenarnya kemarin itu saya ingin menyampaikan mengenai podcast itu sesuai dengan data-data yang ada, itu gambaran data neraca yang ada dengan peningkatan kapasitas produksi sekian, kira-kira untuk meningkatkan kapasitas produksi sekian itu berapa dana yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi, yaitu hitung-hitungannya bisa dilakukan dengan analisa dari rasio perusahaan Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, ini adalah biaya dalam bisnis. Ini adalah cost, jadi bisa kita melihat ini adalah biaya merupakan pengeluaran atau expenditure guna memperoleh manfaat. Manfaat dapat berwujud seperti bahan-bahan, alat-alat, dan jasa, seperti upah atau tenaga dan seterusnya. Lalu setiap biaya adalah pengeluaran, namun terdapat perbedaan pencatatan berdasarkan penerimaan dan manfaatnya. Jadi bisa dibedakan ini. Jadi jika belum diterima manfaatnya, seperti pembelian harta tetap, biaya yang disebut dengan deferred cost atau dicatat dalam neraca sebagai harta atau aset. Ini adalah aktiva tetap. Jadi sama, hanya berbeda bahasa aja. Lalu jika sudah diterima manfaatnya itu atau expired cost dan dicatat dalam income statement. Jadi ini adalah biaya-biaya variable cost yang menjadi beban sebagai beban atau sebagai mengurangi pendapatan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau harta tetap itu dicatat dan ini tidak berpengaruh langsung karena ini fixed cost, paling nanti akan yang menjadi beban biaya adalah penyusutan. Lalu kalau ini akan menjadi beban biaya dan mengurangi langsung sebagai beban pendapatan dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Lalu ada juga pengeluaran yang tidak mendatangkan manfaat seperti kerusakan produk, kehilangan, kebakaran, dan sebagainya. Dan ini adalah risk yang kadang-kadang tidak kita duga, tidak kita perhitungkan. Dan ini kemungkinan juga bisa terjadi. Jadi dan ini adalah perlu dari pengawasan dari Bapak Ibu sekalian. Dan ini pasti akan dianggap rugi atau loss. Dan ini dicatat sebagai income statement sebagai beban pendapatan. Jadi ini di luar dari biaya, ini adalah pos ketiga, ini akan mengurangi pendapatan. Dan ini untuk kehilangan ini kadang-kadang kita juga harus ini, karena kadang-kadang pas gitu. Jadi kalau seandainya perusahaan Bapak Ibu sekalian, di situ sudah ada pesanan untuk memenuhi pesanan mungkin sekian kontainer, itu ternyata sudah waktunya untuk melakukan pengiriman, ternyata barangnya, bahan bakunya itu hilang. Dan ini akan menjadi proses yang banyak. Bapak Ibu sekalian harus nego lagi dengan buyer, harus menanggung kerugian yang timbul
akibat keterlambatan pengiriman barang dan seterusnya. Dan ini saya lihat ini ada beberapa di kita yang sering terjadi. Ini harus diawasi betul. Jadi kita sudah komitmen dengan buyer, tanggal sekian harus kirim, ternyata bahan bakunya hilang di gudang, untuk cari bahan bakunya lagi, ini memerlukan proses produksi lagi, panjang lagi waktunya, dan ini yang sering terjadi. Beberapa kali saya melihat informasi, menemukan informasi dari teman-teman, khususnya dunia usaha. Jadi ini bisa bermacam-macam kita menilainya. Bisa karena kita teledor, bisa karena ini adalah salah satu dari rekan kerja kita nggak benar, atau sengaja ingin memberi kita kerugian dan seterusnya. Ada beberapa hal yang bisa diduga di sini. Oke, ini terkait dengan cost dalam bisnis. Jadi cost dalam bisnis, saya ulangi lagi, ada fixed cost, ada variable cost, ada di sini yang beberapa kerugian yang muncul yang disebabkan atau yang kita tidak duga sebelumnya. Oke, lanjut saya sebelum tidak ada pertanyaan. Dan ini memang adalah tugas dari staf-staf khususnya bagian keuangan. Oke, ini adalah berdasarkan jenis penggunaannya. Jadi kalau berdasarkan jenis penggunaannya ini biaya investasi. Jadi di sini biaya investasi ini merupakan biaya modal tetap yang digunakan untuk membiayai pengadaan barang modal. Ini adalah biaya investasi. Jadi biaya modal tetap yang digunakan untuk membiayai pengadaan barang modal. Lalu dalam konteks manajemen keuangan, modal tetap digunakan untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan harta tetap. Jadi kebutuhan aktiva tetap. Gitu. Jadi ini adalah aset dari perusahaan dan dicatat dalam neraca sebagai harta tetap. Tapi kalau harta tetap ini tidak berhubungan langsung dengan produksi. Lalu biaya modal kerja. Jadi biaya modal kerja ini adalah merupakan jumlah seluruh aktiva lancar. Jadi modal kerja kotor. Jadi aktiva lancar itu adalah seperti kas, piutang, persediaan barang dan seterusnya. Lalu selisih aktiva lancar atas hutang itu adalah modal kerja neto. Jadi modal kerja bersih kalau aktiva lancar diaktifkan atas hutang lancar. Jadi ini akan kelihatan. Dari sini saja kita sudah bisa menilai posisi atau kemantapan dari keuangan perusahaan Bapak Ibu sekalian. Lalu biaya modal kerja itu diperlukan untuk membiayai perputaran roda operasi usaha untuk memperoleh laba. Jadi biaya modal kerja ini adalah variable cost. Ini semua adalah untuk kegiatan produksi dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya di Bapak Ibu sekalian trader, ini adalah modal untuk membeli barang-barang yang ingin dijual Bapak Ibu sekalian. Ini adalah berdasarkan dengan jenis penggunaan. Oke, dari sini ada yang ingin disampaikan? Silakan. Kalau tidak ada, kita berlanjut. Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan atau menanyakan sesuatu, Pak. Sepertinya masih belum ada. Nanti kita pandu terkait dengan pembukuan di sini, bagaimana menganalisa keuangan, bagaimana menyiapkan forecast dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Tony, Ya, siap. Haryo, Pak. Ya, silakan. Banyak banget ya, Pak ya. Kalau misalnya nanti kita konsultasi one on one, Pak, sebelum mungkin di buku itu bisa ya, Pak? Bisa.
Jadi nanti biasanya yang saya alami itu Pak, biasanya orang kalau ngadepin seperti ini, biasanya pas akhir tahun ingin membuat laporan SPT. Kalau laporan SPT itu mau nggak mau laporan rugi laba, lalu neraca itu kan harus dilampirkan, Pak. Ya, kami sudah kumpulkan semua bill-billnya gitu Pak, udah dicatat juga. Cuman kan kita Oke. instansi gitu Pak. Hmm. Oh, mungkin nanti ada yang salah masuk atau yang ini masuk ke mana, mungkin bisa dibantu nanti Pak yang menjelang. Boleh siap Pak. Nanti kami bantu, nanti kita bisa secara manual maupun nanti bisa dengan proses akuntansi yang berbayar. Jadi bisa kelihatan nanti. Nggak Bapak kontrak, nanti kita bantu untuk memasukkan datanya sampai menjadi laporan rugi laba. Dan ini nanti gunanya ini kalau laporan rugi laba dan neraca kita itu rasionalitasnya bagus, ini nanti di pajaknya nggak akan bermasalah. Cuman begitu dilihat dari orang-orang pajak, laporan keuangannya perlu dicurigai, lalu nanti SPT-nya itu akan tertunda-tunda. Biasanya gitu. Kita udah catat setiap Ya. bulan. Cuman Ya. kan takutnya ada yang salah masuk, kayak yang tadi aja untuk amortisasi sama penyusutan itu kan ada rumusnya juga ya Pak. Betul. Nanti Itu yang perlu. Jadi perlu pengklasifikasian dulu Pak. Pengelompokan datanya dulu. dan Oke, seandainya nanti Bapak berkenan, jadi bisa dikonsultasi, mungkin bawa datanya, lalu mulai dari awal, mungkin staf Bapak supaya belajar, bisa memahami betul terkait dengan akuntansi Bapak. Siap-siap. Makasih Pak Punir. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, ini ada kita mencoba mengenai komponen biaya investasi. Jadi ini biaya investasi ini yang diperlukan dalam usaha mikro dan kecil umumnya ini relatif sederhana. Jadi kalau perusahaannya itu masih kecil, itu enggak serumit dengan perusahaan yang besar seperti PT dan sebagainya. Kalau PT kan ada pembagian dividen dan seterusnya. Kalau untuk masih skala kecil itu masih mudah. Misalnya adalah dalam usaha produksi, biaya investasi, terdiri ada beberapa komponen. Jadi komponen-komponen biaya investasi ini adalah komponen biaya, lalu satuan ini yang biasa ini jumlah fisiknya, lalu harga persatuan, lalu jumlah biaya, lalu umur ekonomisnya, lalu nilai penyusutannya, dan nilai sisa. Jadi ini kalau saya biasanya ini adalah namanya daftar aktiva tetap. Daftar aktiva tetap. Dan ini nanti akan nilai totalnya, nilai perolahannya dikurangi dengan nilai penyusutan, itu yang akan masuk di laporan neraca. Dan perizinan dan seterusnya. Jadi perizinan kalau perusahaan Bapak Ibu sekalian itu ada macam-macam. Jadi ada perizinan kalau seandainya Bapak Ibu sekalian mungkin punya sertifikasi SPLK. Punya, karena itu adalah SPLK kan perlu pengeluaran biaya yang panjang, yang banyak atau yang tinggi, sekitar 60 dan seterusnya. Sertifikasi organik, sertifikasi yang lainnya, itu yang mendukung produk Bapak Ibu sekalian ini masuk di perizinan, dan ini nanti penyusutannya sesuai dengan amortisasi tadi. Jadi itu harus dibedakan dengan penyusutannya, dengan aktiva tetap. Lalu ada bangunan tanah tadi cara ini, dan ini cara penyusutannya itu harus disesuaikan dengan undang-undang pajak dan peraturan keuangan. Lalu ada kendaraan, lalu di sini, lalu ada alat produksi dan pengemas dan seterusnya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu sekalian seandainya nanti ingin pendampingan melihat ini bisa diklasifikasi ini.
Nanti baru kita bantu untuk dikelompokkan. Oh, ini masuk di kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Kelompok 1 itu penyusutannya harus umur ekonomisnya berapa tahun, itu sudah ditentukan dengan peraturan Menteri Keuangan. Besar penyusutannya itu juga sudah ditentukan dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi ini nanti ada yang namanya aktiva tetap. Dan aktiva tetap ini pun nanti pada saat Bapak Ibu sekalian ingin membuat laporan pajak, ini aktiva tetap harus dilampirkan. Kalau kita salah dalam melakukan penyusutan di aktiva tetap, itu pasti orang pajak sudah nggak mau terima, karena di situ ada unsur kesalahan. Dan itu biasanya sering yang menjadi macam-macam di situ. Jadi kadang-kadang ada yang akhirnya SPT-nya tidak diterima, tertunda, lalu dilakukan verifikasi ke tempat, gitu. Lalu dilihat lagi, sudah dilihat lagi, dilakukan verifikasi, ternyata catatannya nggak jelas, lalu kwitansinya berantakan, nggak ada pengelompokan. Nah ini nanti akan menjadi masalah gitu loh. Dan di sini ini pajak punya wewenang untuk menutup perusahaan Bapak Ibu sekalian. Ini yang dan ini juga harus diantisipasi oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ditutup, itu biasanya perusahaan Bapak Ibu sekalian itu jadi blacklist. Itu mau ngurus izin apa aja itu mentok gitu. Begitu mau ekspor itu nggak akan ada dapatkan perizinan ekspor dari custom karena belum menyelesaikan terkait dengan masalah pajak dan seterusnya. Dan ini adalah penting untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Ini karena yang sering terjadi seperti itu. Karena begitu pajak mentok, itu kalau kita pas mau ekspor, perusahaan Bapak Ibu backlist itu nggak bisa ngurus. Apalagi kalau pas lagi mau impor. Begitu backlist, udah. Gitu. Itu akhirnya ngurus. Dan kalau sudah backlist, itu ngurusnya bukan hanya di kantor pajak, kadang-kadang sampai juga di Bank Indonesia. Kalau mengkait dengan kegiatan ekspor-impor. Karena begitu dari pajak, nggak selesai, pajak laporan Bank Indonesia, akhirnya Bapak Ibu sekalian akan berurusan dengan Bank Indonesia. Itu di lantai 16, ya sama. Itu. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian, jadi ini dipahami, seandainya memang perlu untuk melakukan konsultasi, bimbingan, dan seterusnya, nanti bisa kita bantu. Oke. Ini adalah terkait dengan aktiva tetap. Lalu ini adalah beberapa contoh biaya modal kerja. Jadi biasanya itu untuk modal kerja itu ada komponennya. Komponennya ada persediaan, ada piutang dagang, ada cadangan uang tunai, ada utang dagang. Itu. Dan jenisnya itu untuk persediaan itu adalah bahan baku dan bahan pembantu. Gitu. Bahan baku ini bahan yang proses produksi, bahan pembantu ini adalah untuk membantu proses produksi. Ada di situ juga ada barang jadi, barang setengah jadi. Ya. Jadi biasanya itu kita proses produksi itu masih ada barang yang akan diproses lebih lanjut. Jadi setengah jadi baru jadi barang jadi. Lalu juga ada suku cadang peralatan produksi. Jadi kita juga harus disiapkan. Ini adalah jenisnya, jenis dari komponen persediaan. Jadi di persediaan itu akan di gudang Bapak Ibu sekalian itu macam-macam di situ. Ada bahan baku, ada bahan pembantu, ada barang jadi, ada barang setengah jadi, gitu. Ada suku cadang peralatan produksi, ada di situ. Kompon. Lalu piutang dagang itu biasanya dilakukan kalau kita melakukan penjualan kredit. Lalu cadangan uang tunai ini adalah saldo uang tunai yang ada di kas dan bank. Lalu hutang dagang itu kalau kita melakukan pembelian bahan baku secara kredit. Kita akan untuk hutang dagang murah. Lalu juga jasa operasi dan seterusnya. Ini adalah komponen-komponen biaya-biaya dari modal kerja. Dan ini kalau kita masih melihat dalam bentuk kwitansi, dalam bentuk barang, kadang-kadang kita
nggak bisa merekam mereka kalau ini tidak dilakukan pembukuan atau pencatatan. Jadi kalau cuma sekedar lihat bahan baku sekian, ini jumlahnya berapa, nggak tahu kalau tidak ada pencatatan. Makanya di situ harus ada pencatatan. Dan biasanya kalau persediaan itu dengan menggunakan metode first in first out, gitu. First in first out itu harus tahu. Ini harus ada pencatatan yang namanya buku gudang, ada yang di gudang. Mungkin kalau perusahaan Bapak Ibu usaha masih kecil, itu masih bisa dilakukan. Cuman nanti kalau sudah menjadi perusahaan besar, itu kalau tidak ada pencatatan yang rapi dan sistematis, itu akan menjadi bermasalah. Oke, ini adalah terkait dengan komponen biaya modal kerja. Ya, ini adalah waktunya 5 menit lagi, Bapak. ya, kok cepat amat sih? Iya, Pak. Udah jam 4 ya, Pak. Oke, ini adalah biaya tetap di sini. Jadi ini adalah biaya yang jumlahnya tidak terpengaruh oleh perkembangan jumlah produksi. Tadi sudah saya sampaikan. Tadi yang namanya biaya tetap itu tidak akan berpengaruh langsung pada perkembangan produksi. Tapi yang berpengaruh langsung pada produksi adalah biaya variabel. Oke. Oke. Kita lanjut. Nah, ini adalah proyeksi pendapatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah ada yang ingin kalau melakukan konsultasi lalu membuat proyeksi. Sewaktu-waktu Bapak Ibu sekalian diperlukan oleh kantor pajak atau Bapak Ibu sekalian ingin mendapatkan suntikan dana dari bank dan seterusnya, pasti Bapak Ibu sekalian akan diminta mengenai ini. Dan proyeksi ini memang bisa dibuat secara sederhana, jadi cuma kira-kira dan sebagainya. Cuman kalau kira-kira dan sebagainya itu bagi orang accounting atau bagi orang keuangan, bagi orang-orang pajak, gitu, karena mereka itu adalah gedenya untuk mempelajari terkait dengan accounting, gitu, khususnya dari stand itu akan ketahuan. Gitu. Kalau bahwa ini hanya berdasarkan kira-kira tanpa analisis. Nah ini perlu, jadi nanti ini juga perlu diperbaiki bagi Bapak Ibu sekalian yang belum menggunakan atau hanya sekedar kira-kira tanpa asumsi atau tanpa dasar dalam melakukan analisis dari proyeksi pendapatan maupun proyeksi neraca. Ini adalah penting. Jadi mumpung masih ada FP Center, nanti kita bisa memanfaatkan FP Center untuk membantu atau mendukung supaya catatan dari perusahaan Bapak Ibu, pembukuan dari perusahaan Bapak Ibu, pelaporan dari perusahaan Bapak Ibu itu menjadi lebih baik, dan ini tentunya kalau semua ini baik, ini akan bisa menjadi proses ke depannya dalam pengambilan keputusan itu akan menjadi lebih baik. Ini adalah sales forecast. Jadi ini sebenarnya kalau waktunya banyak, ini sebenarnya saya sudah menyediakan data-data mulai dari neraca awal, lalu untuk meningkatkan produksi, meningkatkan penjualan, forecast-nya, lalu berapa dana yang diperlukan untuk bisa meningkatkan produksi 2 kali lipat. Itu nanti dana yang diperlukan oleh perusahaan Bapak Ibu sekalian itu akan kelihatan melalui analisa rasio ini. Dan analisa rasio ini biasanya mulai dari sales forecast, dari analisis mengenai pembiayaan, lalu kita bisa juga lihat cash flow-nya. Oke, ini adalah laba kotor. Tadi sudah saya kasih informasi pada tim manajemen keuangan. Nah, ini adalah sama, jadi nanti terkait dengan neraca, jadi komponen neraca. Komponen rugi laba, saya yakin Bapak Ibu sekalian tahu mengenai penjualan barang, dikurangi pembelian barang, dikurangi inventory, menjadi harga pokok barang, lalu penjualan dikurangi harga pokok barang menjadi laba kotor dikurangi semua biaya menjadi laba bersih dikurangi beberapa komponen biaya yang terkait dengan biaya tak terduga atau biaya yang
tidak terlibat langsung di usaha atau perusahaan Bapak Ibu sekalian. Lalu komponen neraca ini ada kekayaan harta, ini aktiva. Jadi aktiva itu ada kas, ada inventory, ada receivable atau piutang. Lalu nanti aktiva tetap. Lalu utang itu biasanya di sebelah kredit ini ada bisa utang jangka pendek, bisa utang jangka panjang, lalu ekuitas. Ini adalah defining di sini nanti kekayaan. Jadi kekayaan itu sama dengan kewajiban plus modal. Nanti akan ketemu total asetnya. Oke. Nah, ini adalah neraca dari Bapak Ibu sekalian, ada balance sheet, ini ada current asset. Current asset ini aktiva lancar, jadi ada cash, ada inventory, seperti itu ada current asset, jadi ini mungkin bisa piutang dan seterusnya. Lalu sisinya adalah total asset, dan ini semua ini adalah aktiva lancar. Nanti akan kelihatan kalau ini dianalisa dibandingkan dengan utang, nanti setiap ₹1 utang Bapak Ibu sekalian sesuai dengan neraca itu akan dijamin uang kas atau aktiva lancar ini berapa. Jadi kita harus tahu. Jadi kalau dilihat dari sini secara analisa gitu, nanti setiap ₹1 utang itu akan dijamin oleh uang kas dari Bapak Ibu sekalian berapa. Akan kelihatan di sini. Net aset sama dengan adalah dana pemilik, dan total aset adalah pasifa plus dana pemilik. Dan ini analisis ini Bapak Ibu juga sekalian juga tidak harus tahu secara detail, tapi dengan membaca beberapa poin Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa perusahaan saya posisi keuangannya aman untuk jangka waktu sekian tahun untuk membiayai produksi sekian tahun. Ini bisa diperkirakan. Oke, ini neraca. Nah, ini adalah rugi laba, komponen rugi laba, pendapatan biaya dan seterusnya. Lalu ini adalah komponen utama dari arus kas, jadi arus kas operasi, arus kas. Dan ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan cash flow ini juga harus penting, dan ini adalah akan menjamin usaha dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kelancaran dari arus kas, dari cash flow ini juga harus betul-betul dipahami dari komponen arus kas ini. Nah, ini adalah contoh arus kas. Jadi contoh arus kas dimulai dari penerimaan kas, lalu hasil dari penerimaan kas, hasil dari penjualan, ini semua di total. Lalu kita juga total biayanya. Baru nanti akan ketemu cash balance-nya atau net cash flow-nya. Dan ini juga harus tahu. Dan ini biasanya di dalam sistem accounting untuk poin-poin ini itu biasanya sudah standar. Jadi ada cash from sales dan seterusnya. Ini biasanya sudah standar, nanti bisa tinggal ngikutin saja. Oke. Nah, ini adalah banyakan. Jadi yang saya lihat nih, pengalaman yang saya ada itu usaha kecil mudah terjerumus dalam masalah manajemen kas. Ini beberapa kesukaran umum manajemen kas itu. Pengawasan intern yang buruk. Jadi Bapak Ibu sekalian itu kadang-kadang terlalu percaya dengan tenaga kerja yang ada di sistem pembukuan atau di sistem keuangan, itu juga perlu diperhatikan, karena akan menjadi perusahaan Bapak Ibu akan terpengaruh dengan kondisi keuangan yang tidak baik. Lalu perencanaan kas yang kurang apabila tidak mampu memperkirakan kebutuhan kas. Jadi perencanaan kas ini juga penting buat Bapak Ibu sekalian. Kebutuhan kas, berapa uang yang harus tersedia di kas, berapa persediaan kas yang ada di brankas. Itu juga harus diberikan, nggak boleh terlalu besar atau nggak boleh juga terlalu kecil. Ini disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang sering terjadi atau sering berlaku di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kelebihan kas di brankas itu juga akan berbahaya. Jadi
kalau udah beliau ini ada di sini ditetapkan cash minimum yang ada di berangkas. Gitu. Ini juga perlu dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau begitu terima uang penjualan uang tunai langsung masuk berangkas. Itu kadang-kadang lalu ada uang berlebih di berangkas. Dan ini akan menimbulkan bahaya. Ini harus diantisipasi. Jadi mungkin bisa di-store ke bank dan seterusnya untuk keamanan dari cash dari Bapak Ibu sekalian. Lalu penyimpanan dan pengalokasian dana yang tidak tepat. Jadi lalu jangan seenaknya saja menggunakan keuangan yang ada di perusahaan. Karena kalau uang di perusahaan itu harus ada pemisahan dengan keuangan pribadi. Jadi kalau menggunakan pribadi itu harus masuk ke dana pembukuan tersendiri, yaitu privé, gitu. Kebutuhan pribadi. Biasanya kita menggunakan privé di sini. Jadi penggunaan uang oleh pribadi dan sebagainya itu juga harus terdeteksi dengan baik. Lalu kesalahan dalam memberikan piutang dan tidak mampu mengendalikan tagihan. Ini juga penting. Jadi kadang-kadang kita memberikan penjualan kredit dengan tempo 1 bulan, tapi ternyata sudah 2 bulan belum bayar. Ini dijamin oleh staf dari Bapak Ibu sekalian. Ini juga akan berbahaya. Ini akan mengganggu stabilitas dari keuangan perusahaan Bapak Ibu sekalian. Dan kelemahan lainnya itu dalam pengendalian biaya. Jadi kadang-kadang karena tidak ada pencatatan dan sebagainya, asal ambil uang aja dari perusahaan. Tahu-tahu yang diambil besar, sehingga ini akan mempengaruhi kontinuitas dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Punten Pak Honorin, waktunya udah habis, Pak. Ya. Ya, waktunya sudah habis. Kalau begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi mohon maaf sebenarnya saya ingin menjelaskan secara rinci dengan bentuk yang lebih terangkat dengan perhitung-hitungan yang enak, gitu. Tapi mohon maaf, ternyata kalau untuk dengan melalui virtual dan sebagainya nggak coret-coret gitu, sebenarnya kurang mantap juga sih kalau kita ngomong keuangan, karena ini adalah penting dari perusahaan dari Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti bisa disambung, jadi mungkin sekali waktu saya juga kiranya Bapak Ibu sekalian berkenan untuk berkunjung di FD Center. Kita hanya sekedar tidak sekedar membahas keuangan, tapi bisa membahas yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Tapi masih ada pertanyaan? Ya Masih baik, ada waktu berapa untuk tanya? Silahkan untuk langsung tanyakan saja. Oke. Halo Pak Ponirin, teman-teman semua, dengan Arif, Pak. Iya, silakan Pak Arif. Enggak, saya bukan mau nanya, justru mau mancing pertanyaan. Gimana nih teman-teman setelah mendapatkan informasi yang ya walaupun mungkin terbatas ya tadi seperti Pak Ponirin sampaikan gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa sharing, misalkan apakah sudah punya laporan keuangan yang sederhana gitu ya, yang pembukuan yang sederhana, apakah sudah punya, ataukah kalau misalkan belum punya, kesulitan apa yang dihadapi gitu ya untuk membuat pembukuan seperti ini. Mungkin ada yang bisa sharing dari teman-teman semua? Iya, itu yang saya harap para gitu Pak. Iya. Di keuangan itu. Saya ingin bahwa semua peserta itu di samping bisa mengembangkan usahanya dengan baik, tapi juga punya pencatatan yang baik untuk mendukung dari perusahaan itu sendiri. Betul. Selama ini teman-teman di sini udah pada punya atau belum punya nih? Sudah Pak Arif, cuman belum sesuai yang dibicarakan tadi kali ya. Belum sesuai. Oke, nanti yang bagian mana yang belum ada Pak? Kayak penyusutan sama amortisasi kita masih pengetahuan kita aja, belum sesuai dengan peraturan yang tadi Pak Ponirin sebutkan.
Oke, belum mohon maaf Pak, kalau itu yang bikin bikin pembukaannya atau yang in charge di pembukaan ada staf khusus atau Bapak sendiri? Ada tapi bukan orang akuntansi sih Pak, masih Oh. all in semuanya. Oh, masih all in semuanya ya. Iya, iya, iya. Jadi ya kalau misalkan bagusnya sih ada orang yang khusus akuntansi gitu ya. Tetapi kalau misalkan belum, ya minimal punya pengetahuan dasar akuntansi dan juga nanti kan bisa dibantu oleh software ya, seperti tadi Pak Ponda disampaikan sekarang sudah banyak software gitu ya. Itu akan sangat membantu sih Pak. Iya, Jadi tujuan betul. kami itu membuat sesi materi ini itu adalah bukan hanya untuk internal gitu ya, dalam artian untuk pencatatan dan lain sebagainya, tetapi sesuai Iya. dengan judulnya adalah untuk bisa bankable Pak. Kan usaha kita itu harus tumbuh gitu ya. Nah, tumbuh itu salah satunya perlu pendanaan di luar pendanaannya kita ya, misalkan untuk pinjam uang ke bank. Nah, bank itu pasti akan menanyakan ini ya, rekod pembukuan selama 2 tahun gitu ya. Iya, Itu sampai saat ini praktek standar yang berlaku secara internasional Pak. Jadi tanpa itu ya Bapak tidak bisa mengakses perbankan gitu. Iya. Ya Pak. Betul. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau sharing? Saya teman-teman yang lain itu bisa ngikutin rupa rasa loh, Pak. Nah, rupa rasa kan pernah kita datengin sistem pembukaannya, kita mulai dari masukin data, awalnya kan berantakan kita buat SPT-nya. Betul. Berantakan. Tapi sekarang mereka sudah rapi sehingga internasional pun jadi mengakuin dengan melihat perapian dia, catatan dia, dan semua sudah menggunakan standar yang diperlukan, sehingga ini juga untuk perkembangan usahanya. Betul Pak, soal ini data itu bagi kita sebagai pemilik usaha gitu ya adalah alat untuk kita menganalisis ya, tadi seperti Pak Sponderin sampaikan, alat untuk menganalisis dan untuk mengambil strategi. Betul, untuk mengambil strategi. Jadi kalau misalkan kita tidak punya data pembukuan seperti ini, itu bisa jadi salah arah kita Pak ya, karena strategi yang kita buat juga salah gitu. Gitu. Udah nggak bener diuber-uber orang pajak Pak. Ya itu dia, nanti diuber-uber orang pajak. Terus satu lagi baru kan kemarin atau 2 hari yang lalu ya, pemerintah kita itu punya kebijakan baru bahwa KTP itu akan berfungsi sebagai NPWP nih. Iya, jadi Bapak Ibu sekalian diminta oleh pemerintah kita untuk semakin taat pajak. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu tidak punya pembukaan yang baik, berarti otomatis pajaknya juga akan bermasalah. Pajak bermasalah, tadi Pak Ponirin bilang akan di blacklist. Kalau udah di blacklist, berarti Bapak Ibu untuk bikin usaha lain juga akan susah. Gitu. Ya. Jadi ya pengusaha yang baik harus taat pajak ya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Itu bagian dari kontribusi kita atas fasilitas yang sudah diberikan oleh negara. Bapak Ibu sekarang bisa berkonsultasi dengan gratis dengan FTA Center kan, karena FTA Center dibiayai dari APBN dibiayai dari pajak. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi mikirnya jangan center dapat apa kalau bayar pajak, jangan. Ini dapat kayak gini aja, ilmu kayak gini tuh udah negara bayar mahal ke kami ya. Gitu, negara mengeluarkan biaya yang besar untuk FTA Center gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya bagian dari kewajiban kita sebagai pengusaha adalah membayar pajak gitu, dan Bapak Ibu mendapatkan hak atas fasilitas negara yang didapatkan untuk berusaha gitu ya. Untuk jalan tuh kan perlu biaya ya, itu untuk transportasi segala macam gitu. Jadi kita merubah lah ya mindset kita sesuai dengan judul coaching ini ya, menjadi pengusaha yang benar gitu kan ya gitu. Salah satunya adalah komponen pajak ini Bapak Ibu sekalian. Betul Pak. Saya kan ngalamin itu, aku belajar gini 2 kali kena blacklist.
karena terlambat. Oke, kalau ada yang itu, bagus sekalian. Kalau seandainya ingin belajar lebih detail, nanti bisa di FT Center. Oke. Ya, mungkin ada yang mau nanya, Bapak Ibu. Karena ini penting apa ya? Mungkin saya juga sedikit pengalaman nih, sebelumnya saya kan di finance gitu ya. Ngelihat kalau misalnya ada masalah aja Ada keuangan ini gitu ya. sarjana accounting nih. Ya, Main keuangan aja beneran. Kita bakal benar-benar dikejar-kejar sama orang bank, dikejar-kejarnya sama orang pajak. Urusannya banyak ya, walaupun ini tuh sebenarnya hanya sekedar kelihatannya cuma sekedar pencatatan, cuman ini ada tanggung jawab kita gitu sebagai emang punya usaha gitu ya, Pak ya. Betul. Betul. Ya, jadi pencatatan itu penting ya. Ya 2013 saya juga punya pengalaman gitu. Ketika pencatatan saya jelek ya, kemudian saya hire 2 orang khusus untuk nyatat bahan baku aja, Pak. Nah, khusus nyatat bahan baku keluar masuk segala macam sampai dihitung per minggunya. Itu dari situ saya bisa saving 400 jutaan tuh, Pak. Iya. Kenapa? Karena bahan bakunya, saya tahu kondisi bahan bakunya seperti apa, kondisi inventornya seperti apa, sehingga saya bisa membuat strategi menyesuaikan dengan inventory yang ada. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, catatan ini jangan hanya di atas kertas saja, tetapi nanti akan menjadi alat pengambilan kebijakan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi banyak sih ya, banyak kegunaan ini di samping tadi yang alat kontrol kita untuk ke pajak, ke bank dan lain sebagainya. Pak Aryo nih yang harus semangat nih, Pak Aryo semangat, Pak. Ini kan siapa marketingnya udah semangat, tapi semangat juga di accountingnya. Iya, kita benar-benar perhatikan pembukuan ya Pak ya, karena banyak sekali kan. Betul. Di UKM tapi juga pengen belajar gitu Pak. Gini mungkin Pak ya. Jadi mungkin perlu hire orang khusus gitu ya untuk yang bisa accounting dengan baik gitu ya. Karena saya akan sangat yakin bahwa manfaat yang Bapak dapatkan itu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya Bapak untuk meng-hire orang itu, Pak. Iya. Gitu. Jadi jangan lihat berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk meng-hire, tapi manfaatnya berapa banyak gitu. Iya, siap Pak. Manfaatnya akan sangat besar, Pak. Tadi aja saya bilang, Pak, saya hire orang 2 orang setahun paling dapat gaji berapa gitu ya. Tetapi manfaatnya 400 juta Pak, langsung Pak, tahun itu juga. Iya. Gitu kan. Langsung kelihatan ya. Langsung kelihatan manfaatnya. Betul. Sekarang pajak itu apa-apa pakai pajak semua ya Pak ya. Apa-apa sekarang semua betul Pak. Itu yang benar, harusnya seperti itu sih. Kita telat ya Pak. Iya. Semuanya perlu. Yang namanya NPWP Bapak Ibu itu udah semua yang terkait sudah ada semua nomornya. Sudah ada semua Pak di situ Pak. Iya. Jadi kalau bermasalah di pajak itu dari semua yang terkait, dari bea cukai, dari bank, dari Bank Indonesia, dari itu semua nutup tuh. Ya. Semua kementerian yang terkait langsung tertutup gitu, ke blacklist. Kalau tidak ke blacklist kayak gitu, itu kadang-kadang untuk menarik dari blacklistnya itu susah. Karena akan mengkait beberapa kementerian. Jadi lebih baik dibenahin dari awal gitu, daripada betul. Setelah mumpung masih kecil ya kategori usaha kita, mumpung masih kecil, mumpung belum banyak kompleksitas. Nanti kalau udah usaha udah besar mungkin kompleks lagi tuh. Jadi setahun 2 tahun diabaikan nggak apa-apa, tapi tahun ketiga itu harus mulai. Ya. Iya. Ya mungkin sharing juga Pak, waktu dulu kan sebelum saya jadi finance nih Pak, saya pernah jadi konsultan di accounting software, namanya SAP Business One. Itu tuh sebenarnya software untuk
pencatatan akuntansi, produksi, dan lainnya gitu di perusahaan, khusus untuk small and middle enterprises, jadi bisa untuk UMKM, untuk agak besaran gitu, atau enggak perusahaan yang lumayan besar gitu. Nah, waktu itu salah satu klien saya adalah yang jualan jus. Jusnya nanti dikirim dari Tangerang ke, biasanya market mereka tuh Jakarta, masih lokal, dan di accounting software ini dia ngebantu semuanya dari segi pencatatannya. Cuman yang namanya accounting software ketika kita beli itu cukup mahal. Untuk ngomongin accounting-nya aja, itu tuh bisa di atas ya puluhan juta gitu. Dan kebanyakan tuh owner tuh walaupun dia udah pakai accounting software gitu ya, mereka tuh nggak sadar sebenarnya kontrolnya sendiri adalah di manusianya gitu. Iya. Kadang tuh emang accounting software itu ngebantu, tapi ya itu dia. Kadang kita kecolongan karena manusia yang ngerjainnya juga kurang begitu mengerti. Makanya ini tuh beneran mengupas habis gitu ya, yang Pak Pon sampaikan tuh beneran detail. Jadi kita tuh sebenarnya emang kontrol tuh ada di manusianya. Kita tuh nggak boleh nggak ngerti gitu software yang kita pakai gitu. Jadi emang dasar banget dan emang bukan guna gitu. Iya. Jadi basicnya, dasarnya harus tahu dulu, baru kita ke software gitu. Betul. Karena kebetulan klien saya juga ada yang sudah pakai sampai 7 tahun, 8 tahun, tapi accounting software-nya tuh malah kurang efektif gitu digunain karena mereka nggak begitu paham dengan accounting software sendiri. Padahal mereka udah ngeluarin sampai ratusan juta untuk software-nya aja gitu, kadang kayak gitu. Makanya lumayan nih, mungkin bisa juga mungkin nanti langsung tanya langsung ke Pak Ponirin, ke Pak Arief gitu terkait dengan catatan atau yang keuangan untuk UMKM gitu. Tapi emang dasarnya untuk kontrolnya kita harus ngerti juga gitu. Betul, betul. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau nanya, atau mungkin mau langsung aja ketika mau konsultasi, nggak masalah. Sekarang udah jam 15.52, Pak. Mungkin ada yang mulai kita tutup aja kali ya, Pak? Atau gimana, Pak? Sebentar, Akti. Ya, Hilmi. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin saya mewakili FTA Center ya. Jadi ini adalah pertemuan terakhir untuk series coaching klinik ya, coaching klinik. Jadi memang materi yang kami sampaikan itu merupakan materi pemancing saja ya. Kami karena keterbatasan waktu tidak bisa sangat detail gitu ya, tidak bisa sangat detail. Jadi ini merupakan pemancing saja untuk Bapak Ibu sekalian mengerjakan, kemudian nanti bisa mengkonsultasikannya ke FTA Center gitu ya. Ya dengan waktu yang terbatas nggak mungkin kita memberikan semua materi secara detail ya. Materi accounting ini aja kalau Hilmi belajar berapa semester tuh? Bener, Pak. Saya bisa 4 tahun belajar gitu ya. Ya, bisa berapa tahun gitu kan, berapa semester untuk materi kayak gini aja gitu. Jadi ini pemancing saja. Harapan kami Bapak Ibu sekalian ada follow up ya. Jadi istilah bahasa Sunda tuh kalau habis ikut pelatihan tuh bukan barho. Ada yang tahu Bapak Ibu barho itu apa? Bubar poho. Udah bubar, udah selesai, lupa aja. Jangan. Jadi Bapak Ibu sekalian harus memfollow up gitu ya, mengerjakan bukan tugas ya mungkin, tetapi hal-hal yang Bapak Ibu sekalian harus kerjakan untuk bisa menjadi pengusaha yang benar gitu ya, yang baik gitu ya, yang bisa harapan kami nanti Bapak Ibu sekalian bisa memiliki usaha yang sustainable ya, usaha yang berkelanjutan gitu. Jadi berkelanjutan seperti ciri-ciri berkelanjutan itu apa ya? Setiap bulan ada target penjualan, setiap bulan ada realisasi penjualan, gitu ya. Jangan jualan nungguin customer datang gitu. Itu kalau jualan nungguin customer datang ya itu bukan pengusaha. Kenapa? Karena kita belajar semua kita punya sumber daya, kita punya modal segala itu macam harus diberdayakan gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian
kami tunggu kedatangannya untuk berkonsultasi lebih lanjut untuk mengerjakan item-item tadi, misalkan ada market research, ada kemudian juga tentang produk business plan segala macam, financial plan, itu semua nanti bisa dikonsultasikan dengan FTA Center Bandung. Saya kira itu sebagai penutup rangkaian coaching klinik kita di gelombang 1 untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari Pak Pondirin ada yang mau ditambahkan? Pak Ponirin masih di mute, maaf. Dari Pak Arif sebenarnya sudah lengkap, Pak. Jadi saya mendukung. Jadi apa yang disampaikan Pak Arif itu saya mohon dari semua peserta bisa menindaklanjuti. Saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian itu ingin maju dan ingin berkembang. Ayo kita bareng-bareng dengan FTA Center, kita dukung Bapak Ibu sekalian, kita dampingi Bapak Ibu sekalian untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Gitu. Dan saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Pak, saya terima kasih atas kehadiran dari semua peserta dari coaching klinik angkatan pertama ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ponirin, Pak Arif. Pesan terakhir, cuman ini pesan kesannya itu dari tenaga ahli ya. Sekarang tuh saya juga udah lampirkan untuk link evaluasi kita terkait dengan coaching klinik ini. Semoga ya maksudnya jadi bahan evaluasi kita. Jadi mohon bantuannya untuk diisikan ya. Untuk linknya ada di kolom chat. Nanti saya akan kasihkan juga di grupnya Pak, Bapak Ibu. Mohon untuk bantuannya untuk diisi kesan dan pesan untuk bahan evaluasi kita. Untuk acara coaching kliniknya kita tutup aja ya Pak ya, Bu. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk acaranya kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Desi semuanya. Pak Arif. Ya. Nanti dibantu Pak, mungkin yang one-on-one-nya kami dibimbing ya Pak ya. Ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi Pak Ponirin. Saya ke kantor kapan-kapan. Siap Pak. Siap. Pak Ponirin Pak, untung baru buka nih Pak. Siap. Irjali Pak, Irjali. Oke. Siap Pak Irjali. Siap. Arif kantornya di Pasir Salam ya Pak Arif. Pak Arif. Arifnya udah keluar. Enggak apa-apa. Ya, makasih Bapak Ibu, Pak Ponirin, Hilmi, dadah. Kalau videonya bisa nanti di-sharing lagi bisa ya Pak ya? Izin Pak ya? Mohon izin. Bisa. Oke, siap. Boleh ya izin. Bisa nanti di-share ke teman-teman kemana-mana Pak ya? Nggak apa-apa ya? Boleh, nggak apa-apa. Nuhun. Ada izin nggak? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya, makasih. Ya. Makasih Mbak. Ya. Sama.